Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinaya Mahsopia dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi mengenai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekah dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah yang artinya masyarakat yang bodoh. Bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi dalam mengenal ketuhanan. Mereka senang berbuat dosa, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena bayi perempuan dianggap sebagai aib yang tidak bisa ikut perang. Zaman jahiliyah ini dibagi menjadi dua periode. Periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak banyak hal ihwal yang dapat diambil atau diperoleh dari zaman ini. Karena banyak pengikutnya yang mulai gugur atau mulai menghilang dan lenyap. Sedangkan periode jahiliyah yang kedua berlangsung kira-kira sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir. Jahiliyah periode inilah yang kita kenal sampai sekarang. Selain kebudayaan, saya juga akan menjelaskan beberapa kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Contohnya, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam muncul, masyarakat Arab sebenarnya sudah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan lain-lain, meskipun dalam cakupan yang masih sederhana. Kehidupan ekonomi mereka dipengaruhi oleh letak geografis negara-negara itu sendiri. Bagi masyarakat pedalaman atau masyarakat Baduy, kegiatan ekonomi mereka biasanya dari sektor pertanian, sedangkan masyarakat perkotaan ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Di Mekah, terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukaz yang dibuka di bulan-bulan istimewa atau di bulan-bulan tertentu saja. Dalam sosial politik, masyarakat Arab jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut sebagai syekh atau amir. Dalam hal-hal tertentu, syekh atau amir ini tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Mereka hanya memiliki kekuasaan dalam acara-acara atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu seperti dalam keadaan perang. Yang kedua adalah agama dan kepercayaan. Dari segi keyakinan, bangsa Arab dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya. Yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga adalah golongan yang menyembah berhala. Seperti yang kita ketahui, ada berhala-berhala yang terkenal pada zaman jahiliyah seperti Lata, Uzza, dan Hubal. Yang terakhir adalah golongan yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Syabi'ah, dan ada pula yang menyembah malaikat dan jin. Yang ketiga ada keadaan sosial budayanya. Nah, dalam keadaan sosial budaya sendiri, saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan atau tradisi-tradisi orang Arab. Yang pertama ada tradisi keilmuan. Bangsa Arab sebelum Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Terbukti dari dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi bintang atau yang sekarang lebih dikenal dengan astrologi dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua adalah kegiatan berdagang. Masyarakat perkotaan umumnya menggerakkan ekonomi mereka dengan cara berdagang. Pada musim panas, mereka pergi ke Syam atau yang sekarang dikenal dengan Syria, sedangkan pada musim dingin mereka pergi ke Yaman. Seperti kegiatan ini tercantum dalam Al-Quran. Yang ketiga ada kegiatan bertani. Biasanya, kegiatan ini dilakukan oleh bangsa Arab pedalaman atau masyarakat-masyarakat Baduy. Mereka biasanya masyarakat yang nomaden dengan tujuan untuk mencari lahan-lahan yang subur untuk menanam buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga ada bersyair. Bersyair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang di masyarakat Arab sebelum Islam. Syair menjadi mafakhir atau kebanggaan bagi mereka dalam kehidupan sosial. Yang kelima menghormati tamu. Dalam hal menghormati tamu, masyarakat Arab percaya bahwa ini adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka bahkan rela memuliakan tamu dengan segala harta benda yang mereka miliki. Yang keenam adalah menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar, dan melanggar janji adalah aib. Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi Arab atau kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam di samping banyaknya kegiatan dan kebudayaan yang tercela seperti mengubur hidup-hidup bayi perempuan, mabuk-mabukan, suka berpesta, menyembah berhala, sering berpoya-poya, dan lain-lain sebagainya, masyarakat Arab masih memiliki cerita lain tentang kebudayaan mereka yang terpuji seperti yang saya sampaikan sebelum ini.
Kiranya demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.